Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini saya akan membahas tentang kebijakan dividen. Sebelumnya saya telah membahas tentang materi penganggaran modal dan teknik penganggaran modal. Sekarang kita lanjut dengan materi berikutnya tentang kebijakan dividen. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan deskripsi mengenai tentang kebijakan dividen. Dalam perusahaan, kebijakan dividen merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan pendanaan, di mana laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk menambah modal yang dikenal sebagai pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Jika laba ditahan perusahaan ini dalam jumlah besar, maka laba yang akan dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham menjadi lebih kecil. Dalam setiap periode, perusahaan harus memutuskan apakah laba yang diperoleh akan ditahan atau didistribusikan sebagian atau seluruhnya kepada pemegang saham. Selama perusahaan memiliki proyek investasi dengan pengambilan dan melebihi yang diminta, perusahaan akan menggunakan laba untuk mendanai proyek tersebut. Nah, jika terdapat kelebihan laba setelah digunakan untuk mendanai seluruh kesempatan investasi yang diterima, kelebihan itu akan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen cash. Jika tidak ada kelebihan, maka dividen tidak akan dibagikan. Nah, tujuan dari materi ini yang saya harapkan bisa memahami pengertian kebijakan-kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi serta jenis kebijakan dividen. Selanjutnya, bisa tahu struktur modal perusahaan jika diberlakukan kebijakan dividen. Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen pada masa setelah tutup buku adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akan dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan dividen adalah kebijakan untuk menentukan berapa laba yang harus dibayarkan atau dividen kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali dalam bentuk laba ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Dividen adalah pendapatan bagi pemegang saham yang dibayarkan setiap akhir periode sesuai dengan presentasinya. Presentasi dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham disebut sebagai dividend payout ratio atau perbandingan antara DPS dengan EPS. Bagi para investor, dividen merupakan hasil yang diperoleh dari saham yang dimiliki, selain capital gain yang didapat apabila harga jual saham lebih tinggi dibandingkan harga dibelinya. Dividen tersebut didapat dari perusahaan sebagai distribusi yang dihasilkan dari operasi perusahaan. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau internal financing sebagian. Jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ya, salah satunya ada 8, ada posisi likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk membayar hutang, tingkat pertumbuhan perusahaan, pengawasan terhadap perusahaan, kemampuan meminjam, tingkat keuntungan, stabilitas return, dan akses ke pasar modal. Oke, kita lanjut. Sekarang kita melihat macam-macam kebijakan yang akan diambil tentang kebijakan dividen. Itu ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, kebijakan dividen stabil. Kebijakan yang stabil adalah bagi banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen stabil. Artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap sama selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Nah, yang kedua adalah kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Di sini kebijakannya menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya dalam keadaan keuangan yang lebih baik. Perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Dan kebijakan yang ketiga adalah penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jenis kebijakan dividen ini yang ketiga adalah penetapan dividen payout ratio yang konstan. Perusahaan menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan, contohnya misalnya 50%.
Nah, ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Dan kebijakan yang terakhir adalah kebijakan yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen vario yang fleksibel yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Stok dividen merupakan pembayaran kepada para pemegang saham, biasanya berupa tambahan jumlah lembar. Pemberian dividen tidak akan mengubah besarnya jumlah modal sendiri, tetapi akan mengubah komposisi dari modal sendiri perusahaan yang bersangkutan, karena pada dasarnya pemberian stok dividen ini akan mengurangi pos laba ditahan di neraca dan akan ditambahkan ke pos modal saham. Nah, kebijakan stock split ini merupakan kebijakan untuk meningkatkan jumlah lembar saham dengan cara pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan pengurangan nilai nominal saham yang lebih kecil secara proporsional. Oleh karena itu, dengan stock split harga saham menjadi lebih murah. Nah, bisa dilihat di ilustrasi dalam gambar. Nah, harga sahamnya $4, kita pecah menjadi dua bagian, jadi ada dua bagian masing-masing $2 ya. Nah, secara ini dipisah agar jumlahnya lebih banyak, tapi dengan jumlah tetap $4. Nah, kebijakan reverse split ini menurunkan jumlah lembar saham dengan cara pengurangan jumlah lembar saham menjadi lembar yang lebih sedikit dengan penambahan harga nominal per lembar secara proporsional. Nah, contohnya mulanya di sini di ilustrasinya ada 100 lembar saham dengan harga $10, maka market cap-nya adalah $10 dikali jumlah lembar saham 100, berarti totalnya ada $1.000 harganya totalnya. Nah, kalau kita di reverse stock splitnya, lembar saham ini diperkecil jadi 50 lembar dengan market price-nya yang dirubah jadi $20, maka market cap-nya $20 dikali 50 lembar saham, hasilnya tetap sama $1.000. Nah, saham treasury. Nah, saham ini merupakan saham milik perusahaan penerbit yang pernah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan tersebut. Nah, ini ada beberapa alasan perusahaan kembali membeli sahamnya. Pertama itu biasanya untuk memperkecil pajak, bisa juga untuk meningkatkan laba per saham dan pengambilan atas ekuitas, bisa juga untuk mengurangi jumlah pemegang saham dan untuk membentuk pasar bagi saham. Ada beberapa pertimbangan atau hal-hal yang harus diperhatikan mengenai saham treasury ini. Itu yang perlu diingat. Saham yang diperoleh kembali tidak boleh dianggap sebagai aktiva, malahan harus dilaporkan sebagai pengurang dari total ekuitas. Tidak ada laba rugi dari perolehan kembali, pelepasan kembali atau penarikan saham yang diperoleh kembali. Nah, laba ditahan dapat berkurang dari transaksi perolehan kembali saham, tapi tidak pernah bertambah karena transaksi ini. Nah, ini beberapa rumus yang nanti akan kita gunakan untuk memberikan contoh-contoh soal ya, mengenai kebijakan-kebijakan saham yang tadi saya jelaskan. Sampai di sini, misalnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.